Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismayani dengan NIM 21044111175. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi data mining. Di mana yang pertama saya akan menjelaskan tentang deskripsikan mengenai definisi dan konsep data mining serta berikan contohnya. Data mining adalah sebuah proses pencarian secara otomatis informasi yang berguna dalam tempat penyimpanan data berukuran besar. Teknik data mining digunakan untuk memeriksa basis data berukuran besar, sebagian cara untuk menentukan pola yang baru dan berguna. Adapun konsep data mining adalah yang pertama, konsep data mining di bidang kesehatan. Contohnya, prediksi penyakit, hipertensi kehamilan, dan teknik Essential Tree. Yang kedua, konsep data mining di bidang pendidikan. Contohnya seperti data siswa-siswi yang memperoleh beasiswa. Yang ketiga, konsep data mining di bidang telekomunikasi. Contohnya seperti rekening bank, properti, hingga transaksi keuangan. Dan yang terakhir, konsep data mining di bidang ilmu biologi. Contohnya seperti data populasi hewan yang hampir punah ataupun sudah punah. Baik, yang kedua yaitu jelaskan salah satu jenis dalam pre-processing atau pemrosesan data awal disertai dengan contohnya. Pre-processing merupakan salah satu tahap dalam melakukan mining data. Sebelum menuju ke pemrosesan, data mentah akan diperoleh terlebih dahulu. Data pre-processing atau pemrosesan data awal biasanya dilakukan melalui cara eliminasi data yang tidak sesuai. Salah satunya yaitu selain itu, dalam proses ini data akan diubah dalam bentuk yang akan lebih dipahami oleh sistem. Pengertian lain menyebutkan bahwa data pre-processing adalah tahapan untuk menghilangkan beberapa permasalahan yang bisa mengganggu suatu pemrosesan data-data pre-processing. Data pre-processing sendiri dibagi menjadi beberapa langkah, yaitu cleaning data, data transformation, dan data predication. Data ini digunakan karena dalam data real-time database seringkali tidak lengkap dan tidak konsisten, sehingga mengakibatkan hasil data mining tidak tepat dan kurang akurat. Oke, materi ketiga yaitu lakukan normalisasi dengan dua cara, yaitu pendekatan zero main unit variance dan pendekatan jangkauan 0,1 pada data berikut. Nah, di sini kami sudah memiliki data yaitu fitur 1, fitur 2, dan fitur 3. Nah, tahap awal yang kita lakukan yaitu mencari total dari ketiga fitur tersebut. Caranya yaitu kita menggunakan rumus sum seperti ini. Tik sama dengan sum, buka kurung, blok dari kolom C7 sampai blok ke D10, tutup kurung dan enter. Begitupun fitur kedua dan fitur ketiga. Setelah mendapatkan nilai total dari ketiga fitur, lalu kita beranjak ke nilai rata-rata. Caranya yaitu dia menggunakan rumus average. Caranya ketik sama dengan average, buka kurung, blok dari C7 sampai C10 balas kurung enter. Begitupun dengan fitur 2 dan fitur 3. Setelah mendapatkan nilai dari total dan rata-rata, maka kita akan mencari nilai variansinya. Nah, di sini kita menggunakan dua cara, yaitu pendekatan zero main unit variance dan pendekatan jangkauan 0,1. Nah, cara pertama yaitu zero main unit variance. Fitur 1, fitur 2, dan fitur 3, dimana kita mendapatkan nilai dari fitur 1 yaitu dengan cara ketik sama dengan C1, yaitu nilai kolom pertama dari fitur 1, dan C12 nilai rata-rata dikurang C12 yaitu nilai rata-rata, lalu dibagi 2 enter. Begitupun seterusnya.
Fitur kedua juga seperti itu, C8, yaitu kolom kedua, nilai kolom kedua dari fitur 1 dikurang nilai rata-rata dan dibagi 2. Nah, begitupun fitur 1 dan fitur 2. Setelah mendapatkan nilai fitur 1 dan fitur 2 dan fitur 3, maka kita beranjak ke total dari ketiga fitur. Nah, di sini kita menggunakan rumus sum sama seperti yang tadi. Di rumus ini kita tulis sum buka kurung blok dari G7 sampai G11. Enter. Begitupun fitur 3, fitur 2 dan fitur 3. Nah, selanjutnya kita akan cari nilai variansinya. Nah, nilai variansinya didapat dari nilai, kita menggunakan rumus square. Square buka kurung G12, yaitu total dari fitur 1. Nah, enter. Maka dapatlah nilai seperti ini. Nah, setelah nilai variansinya dapat, kita beranjak ke pendekatan jangkauan 0,1. Nah, di mana nilai fitur 1 ini kita dapatkan yaitu dengan cara sama dengan buka kurung C7 nilai fitur 1 kolom pertama dikurang nilai rata-rata dan dibagi G13, yaitu nilai variansi dari fitur 0 main univarians. Nah, sama dengan fitur selanjutnya fitur 1 dan fitur 2. Materi selanjutnya itu hitunglah jarak Euclidean dan jarak Chebyshev pada data multi atribut berikut. Nah, di sini kita sudah memiliki data, yaitu memiliki poin 1, poin 2 dan poin 3 dan atribut X, Y dan Z. Nah, nilai X 316, Y 487, Z 551. Nah, cara pertama untuk mendapatkan jarak Euclideannya yaitu kita buat kolom seperti ini. Nah, rumus yang kita gunakan yaitu rumus square ABS buka kurung C1 dikurang C20 dibagi 2. Lalu ditambah ABS kolom kedua lagi dari atribut Y, D20 dikurang D20 pangkat 2 ditambah ABS E20 dari ini dan dipangkatkan 2. Enter. Nah, langsung saja kita blok Ctrl D. Nah, ini otomatis rumusnya akan terganti sendiri. Nah, lalu kita beranjak ke jarak Chebyshev. Cara mendapatkan nilai Chebyshev yaitu dengan cara menggunakan rumus max buka kurung ABS C20 dikurang C20 lalu titik 2 ABS buka kurung kembali ABS D20 dan D20 titik 2 ABS E20 dikurang E20. Enter. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Nukum tak kali.